saya mengawali pembelajaran pada hari ini, izinkan saya berpantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Ku awali acara dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu tentang materi Bani Fatimiyah yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Sejarah Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah adalah dinasti Islam Syiah yang berdiri pada tahun 909 Masehi di Tunisia, Afrika Utara. Ketika kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad mulai melemah, nama Fatimiyah diambil dari Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW dan istri Ali bin Abi Thalib, sebagai upaya untuk menunjukkan legitimasi dan hubungan dengan keluarga Nabi. Pendiri Daulah Fatimiyah, Ubaidillah Al-Mahdi, adalah keturunan Ja'far As-Siddiq, imam ke-6 dalam tradisi Syiah. Awalnya dakwah Fatimiyah disebarkan oleh pengikut Al-Mahdi Ibnu Hausyab di Yaman, kemudian meluas ke berbagai daerah seperti Mesir, Maghrib atau Maroko, dan lain-lain. Dakwah ini mendapat sambutan baik, terutama di Afrika Utara. Pada tahun 909 Masehi, Al-Mahdi mendirikan Daulah Fatimiyah di Tunisia, yang kemudian menjadi pusat kekuatan Syiah di dunia Islam. Berdirinya Fatimiyah menambah kompleksitas peta politik Islam, karena saat itu ada 3 khalifah yang berkuasa secara bersamaan. Ada 3, yaitu 1. Khalifah Abbasiyah di Baghdad, 2. Khalifah Umayyah di Cordoba atau Andalusia, dan yang ketiga Khalifah Fatimiyah di Tunisia. Ketiganya saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan legitimasi sebagai pemimpin umat Islam. Pembentukan dan perkembangan Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah kerajaan Syiah Ismailiyah yang berdiri pada tahun 909 Masehi, ketika Ubaidillah Al-Mahdi memproklamasikan kekhalifahan di Raqqada atau Tunisia. Kekuasaan awalnya meluas di wilayah Maghrib seperti Maroko, Tunisia, Sisilia, Sardinia, Malta, dan wilayah Afrika Utara lainnya. Pada masa Al-Mahdi, pusat pemerintahan dipindahkan ke Al-Mahdiyah. Setelah ia wafat, kepemimpinan diteruskan oleh beberapa khalifah, dan wilayah Fatimiyah terus berkembang hingga mencapai Alexandria dan pesisir Calabria. Kejayaan besar terjadi pada masa khalifah keempat, Al-Mu'iz II Dinillah. Jenderalnya Jauhar Al-Shikli berhasil menaklukkan Mesir pada tahun 969 Masehi dan mendirikan kota Al-Mansyuriyah. Kemudian membangun Masjid Al-Azhar yang berkembang menjadi universitas Islam berpengaruh hingga saat ini. Selanjutnya, ibu kota dipindahkan ke Qaryah atau Kairo. Fatimiyah mengalami kemajuan dalam politik, ilmu pengetahuan, ekonomi, arsitektur, perdagangan, serta seni dan industri. Periode kekuasaan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu periode Maghrib, dijelaskan ketika pusat pemerintahan berada di Afrika Utara. Dan yang kedua, periode Masyriq, dijelaskan setelah pindah ke Kairo, merupakan masa terpanjang dan puncak kejayaan. Menurut Philip K. Hitti, nama Khalifah Fatimiyah dikumandangkan dalam khutbah Jumat di wilayah sangat luas, dari Atlantik hingga Mosul, menjadikan mereka salah satu kekhalifahan terbesar dan pesaing utama Baghdad. Masa kejayaan Bani Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah mencapai puncak kejayaan setelah berhasil menaklukkan Mesir pada masa Al-Mu'iz Dinillah tahun 969 Masehi. Setelah itu, pusat pemerintahan dipindahkan dari Afrika Utara ke Mesir. Salah satu pencapaian terbesar masa ini adalah pembangunan Universitas Al-Azhar di Kairo tahun 972 Masehi,
yang menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam terkenal hingga saat ini. Pada masa ini, Fatimiyah berkembang sangat pesat dalam politik, ilmu pengetahuan, perdagangan, arsitektur, dan budaya. Pemimpinnya dikenal cerdas, berwawasan luas, dan disegani. Pendirian ibu kota baru juga bertujuan untuk menjaga keamanan dan mencegah bentrokan antara pasukan Fatimiyah dengan penduduk lokal. Ada juga puncak kejayaan pemerintahan Bani Fatimiyah, yaitu pada masa Khalifah Al-Aziz tahun 975 sampai 996 Masehi, Daulah Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya dengan dukungan Wazir Yakub Ibnu Kilis. Al-Aziz menerapkan strategi politik yang memusatkan kekuatan di Palestina dan Suriah Selatan. Sementara wilayah utara dijadikan penyangga menghadapi Bizantium. Di masanya, Fatimiyah tampil sebagai kekuatan besar yang mampu menandingi Abbasiyah dan Umayyah II. Dan Al-Aziz dikenal bijaksana, dermawan, dan tegas dalam reformasi keuangan. Ia menolak suap, menetapkan gaji tetap bagi pejabat, serta hidup dalam kemewahan dengan ketertarikan pada barang langka dan batu mulia. Di bidang pembangunan, ia mendirikan berbagai bangunan penting seperti Masjid Al-Hakim, Istana Emas, Masjid Al-Karafa, dan Istana di Ain Syams. Sejarah keruntuhan perekonomian. Kemunduran dinasti Fatimiyah mulai terlihat pada akhir masa Al-Aziz dan semakin jelas pada pemerintahan Al-Muntasir, hingga keruntuhannya pada masa Al-Adid tahun 1171 Masehi. Melemahnya dinasti ini dipicu oleh perekrutan tentara Turki dan Negro yang menimbulkan ketidakpatuhan dan konflik internal, serta bentrokan dengan pasukan barbar. Sikap kejam Al-Hakim seperti membunuh wazir dan menindas non-muslim juga mempercepat keruntuhan. Secara ekonomi, beberapa faktor utama penyebab kemunduran ada 3, yaitu pertama, Perang Salib. Biaya besar untuk mempertahankan Mesir dari serangan tentara Salib membuat kas negara terkuras. Meski bantuan Naruddin Zanki sempat menyelamatkan Mesir, perang tersebut melemahkan ekonomi dan kestabilan masyarakat. Dan kedua, keruntuhan politik dan lemahnya kepemimpinan. Setelah Al-Hakim wafat, khalifah berikutnya banyak yang masih sangat muda sehingga kekuasaan beralih kepada para Qazir. Akibatnya, kepemimpinan pusat melemah dan kekhalifahan hanya menjadi simbol. Dan yang terakhir, krisis ekonomi dan kelaparan. Penurunan fungsi sungai Nil, banjir berulang, dan kebijakan ekonomi yang buruk menyebabkan kelangkaan pangan dan harga melambung. Puncaknya pada masa Al-Mustasir terjadi kelaparan hebat selama 7 tahun. 1065 sampai 1072 Masehi semakin memperburuk kondisi negara. Di sini saya memperlihatkan peninggalan sejarah salah satunya, yaitu Masjid Agung Al-Azhar. Dulu masjid ini terkenal bernama Al-Qaryah. Didirikan pada tahun 972 Masehi, awalnya merupakan pusat studi Syiah Ismailiyah, namun berkembang menjadi salah satu universitas Islam tertua di dunia hingga saat ini. Wah, ternyata kita sudah masuk ke kesimpulan. Dari materi ini, kita dapat disimpulkan Daulah Fatimiyah mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang termasuk ekonomi, ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Di bidang ekonomi, mereka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memperluas produksi pertanian melalui sistem irigasi, mengembangkan industri seperti tekstil dan kerajinan, serta menunjukkan perdagangan domestik dan internasional. Mereka juga mencetak koin emas dan perak dengan kandungan emas murni yang tinggi yang menunjukkan kemakmuran dinasti. Namun, dinasti Fatimiyah mengalami keruntuhan akibat beberapa faktor. Salah satunya yaitu Perang Salib yang menguras kas negara dan memakan perekonomian. Bunga sekuntum mekar sehari, tangkainya kering
miring lalu terjatuh. Selamat berjumpa bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.